Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunida Nurzain dengan NIM 240301741138. Di sini saya akan menunjukkan pembuktian teorema 4.6 dan 5.1. Yang pertama yaitu teorema 4.6. Teorema 4.6 berbunyi setiap sudut mempunyai tepat satu garis bagi. Nah, dari teorema ini memuat dua pernyataan. Yang pertama yaitu setiap sudut mempunyai garis bagi, dan yang kedua garis bagi tersebut tunggal. Misal diketahui sudut PQR akan dibuktikan ada garis bagi dan garis bagi tersebut adalah tunggal. Nah, pertama yaitu kita akan membuktikan pernyataan yang pertama. Setiap sudut mempunyai garis bagi. Langkah pertama yaitu pilih titik P dan R. Di sudut di sisi yang berbeda, pada sudut PQR sehingga panjang dari PQ itu sama dengan QR. Teorema penempatan titik. Nah, kita letakkan titik P, titik R. Kemudian kita akan membuat suatu garis yang menghubungkan P dan R. Anggap ini garis lurus. Setelah itu kita akan memilih langkah kedua yaitu pilih D sebagai titik tengah PR. Ini adalah definisi titik tengah. Nah, jadi definisi titik tengah yaitu suatu ruas garis pasti memiliki titik tengah. Nah, tadi kan ini PQ sama dengan QR. Ini menunjukkan bahwa panjang PQ ini sama dengan QR. Di sini kita bisa beri tanda yang menunjukkan bahwa PQ itu sama dengan QR. Oke, langkah yang ketiga yaitu kita hubungkan Q ke D. Mohon maaf, di sini titik D-nya berarti ya, titik tengah. Hubungkan Q ke D sehingga PD itu sama dengan DR. Ini juga definisi titik tengah. Baik, kita akan menghubungkan QD. Anggap saja ini garis lurus. Nah, di sini kan PD itu sama dengan DR. Jadi kita juga beri tanda yang menunjukkan bahwa PD ini sama dengan DR. Maka segitiga PQD itu kongruen dengan segitiga RQD. Ini itu menurut teorema sisi
sisi-sisi, dimana ketika dua segitiga, ketiga sisinya yang bersesuaian itu sama, maka dua segitiga itu kongruen. Akibatnya sudut PQD itu kongruen dengan sudut RQD. Ini kongruensi segitiga. Jika ada dua segitiga kongruen, maka sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian juga kongruen. Maka QD, ruas garis QD adalah garis bagi sudut PQR. Ini adalah definisi garis bagi, yaitu garis yang membagi sudut PQR menjadi dua sudut sama besar. Jadi ini sudutnya sama. Baik, selanjutnya kita akan membuktikan pernyataan yang kedua, yaitu garis bagi tersebut adalah tunggal. Nah, pertama kita misalkan besar sudut PQR itu sama dengan R, maka besar sudut PQD dan besar sudut RQD adalah setengah R. Ini definisi garis bagi. Selanjutnya, dari QR, ruas garis QR itu hanya bisa dibuat satu garis bagi QD, sehingga besar sudut RQD itu adalah setengah R. Ini menggunakan postulat konstruksi sudut, dimana jika ada suatu garis yaitu QR, kita mempunyai sudut yaitu setengah R. Dari situ kita akan membuat garis selain QR sehingga sudutnya menjadi setengah R, maka ada tepat satu garis yaitu QD. Kesimpulannya, ruas garis QD itu tunggal. Teorema 4.6 terbukti. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema 5.1 yang berbunyi pada sebuah bidang melalui sebuah titik pada sebuah garis ada satu dan hanya satu garis yang tegak lurus dengan garis itu. Oke. Jadi misal di sini diketahui ada bidang alfa. Nah, di dalam bidang alfa ini terdapat garis M, di mana garis M ini membagi bidang alfa menjadi dua bagian, atas dan bawah. Misalkan bagian atas ini kita beri nama O. Dari teorema terdapat satu titik pada garis M. Misalkan kita beri nama titik tersebut adalah titik A. Di titik A ada di sini.
dari teorema juga terdapat satu garis yang tegak lurus dengan garis M melalui titik A. Jadi nanti garisnya itu melalui titik A, ini tegak lurus seperti ini, tegak lurus dengan garis M. Jadi yang akan kita buktikan pada teorema ini itu adalah yang pertama, ada satu titik yang tegak lurus, dan yang kedua, hanya ada satu titik yang tegak lurus. Dengan kata lain, yang akan kita buktikan itu adalah kewujudan dan ketunggalan dari garis tersebut. Nah, kita tulis yang diketahui tadi. Diketahui garis M di bidang alfa, kemudian A anggota M anggota M yang kecil. Jadi yang akan dibuktikan ada tepat satu garis tegak lurus dengan M di titik A. Tadi itu kita akan membuktikan kewujudan dan ketunggalan dari garisnya. Pertama kita akan membuktikan kewujudan. Langkah pertama yaitu misal K itu merupakan titik lain di garis M. Ini itu postulat penggaris. Ya, misal K merupakan titik lain di garis M. Jadi kita misalkan K ini boleh ada di mana saja ya, tapi kita akan taruh K di sebelah sini. Ini K. Kemudian pilih L sehingga AL itu di O, sehingga besar sudut KAL itu adalah 90. Ini adalah postulat konstruksi sudut. Seperti tadi yang dikatakan sebelumnya, garis M ini kan membagi bidang alfa menjadi dua bagian, yang atas dan bawah. Yang atas kita beri nama O. Nah, kita nanti akan memilih titik L di O ini ya, sehingga AL ini tuh ada di O. Oke, jadi kita buat garisnya dulu. Kita misalkan ini garis lurus. Kita anggap ini garis lurus. Nah, karena tadi ini sehingga ya sebesar sudut MKL ini 90, berarti di sini kita beri tanda bahwa ini siku-siku. Nah, maksud dari postulat konstruksi ini tadi kan kita menentukan dulu besar sudutnya itu berapa, yaitu kan 90 derajat. Kemudian barulah kita membuat garisnya dan kita memilih titiknya. Nah, jadi titik L itu ada di sebelah sini.
maka AL garis AL itu tegak lurus dengan M. Definisi tegak lurus, dimana ketika dua garis berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat, maka kedua garis tersebut saling tegak lurus. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan ketunggalan, ya. Ketunggalan itu apa? Yang tadi itu hanya satu garis yang tegak lurus. Kita gambarkan bidang yang ini. Di ketunggalan ini kita akan menggunakan pembuktian secara tidak langsung. Jadi langkah pertama yaitu kita misal ada dua garis P dan Q itu tegak lurus dengan M di A pada bidang alfa. Ini merupakan asumsi tidak langsung. Kemudian kita pilih titik Z di Q dan titik titik Y di P. Sekarang kita akan gambarkan garisnya, ya. Di sini kita gambarkan garisnya. Anggap saja ini ada garis lurus. Ini merupakan garis Q, ya, dan di sini ada titik Z. Nah, kemudian ada garis lain yaitu garis P, ya. Garis P, kita buat garis P. Di sini ada titik Y. Nah, karena keduanya ini kan sama tegak lurus dengan M, maka sudut ZAK dan YAK itu adalah siku-siku. Sudut ZAK dan sudut YAK siku-siku. Definisi tegak lurus. Karena sudut ZAK dan sudut YAK siku-siku, maka besar sudut ZAK dan besar sudut YAK itu adalah 90. Definisi siku-siku. Jadi kalau lihat di gambar, ya, ZAK dan YAK ini sama-sama siku-siku dan besar sudutnya 90 derajat. Berarti di sini itu 90 derajat begini, dan YAK ini juga 90 derajat seperti ini, siku-siku. Sehingga sinar AY dan sinar AZ merupakan sinar yang sama. Ini konstruksi sudut. Mengapa ini merupakan sinar yang sama?
karena tadi garis P dan garis Q itu kan sama tegak lurus dengan garis F. Nah, itu membuat sudut ZAK dengan YAK itu mempunyai membentuk sudut siku-siku, dan besar sudutnya itu adalah 90 derajat. Maka antara Y dan Z itu tidak ada pembeda. Maka dari itu mereka ini adalah sinar garis yang sama. Akibatnya garis P dan Q ini merupakan garis yang sama sesuai dengan postulat 1, di mana ketika ada 2 titik maka dapat dibuat tepat satu garis. Maka dari itu P dan Q ini jelas ketunggalannya. P dan Q ini merupakan garis yang sama. Maka dari itu dari ketunggalan dan kewujudan ini kita bisa membuktikan teorema 5.1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.